mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah satu. Tanah tanpa penindasan. Tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Revisi Undang-Undang TNI semestinya mempersempit jabatan sipil. Revisi Undang-Undang TNI yang sampai dengan saat ini. Polemik revisi Undang-Undang TNI yang mengusulkan memperluas jabatan prajurit aktif. Selamat datang di Indonesia, negara yang katanya sih demokratis ya. Ya, sejauh yang gue tahu sih ya, negara ini harusnya demokratis sejak 1998. Paham! Tapi ternyata, semua yang kita takutin saat terpilihnya Prabowo Gibran ini ternyata sekarang terjawab. Negara demokratis yang seharusnya ditandai dengan militer aktif yang nggak berpolitik dan nggak menjabat di jabatan-jabatan sipil menjadi jawaban bahwasannya kita lagi balik lagi ke Orde Baru. Oh my God. Bisa kita sebut Orde paling baru kali ya. Namanya doang sih baru, gayanya mah gaya lama, gaya kolot. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. 1998, kita pikir demokrasi menang. Mahasiswa turun ke jalan, Soeharto lengser, dan militer dipisahkan dari politik. Kita kira perubahan itu permanen. Kita usahakan reformasi itu terus berada dalam ruh kebijakan-kebijakan yang diambil negara kita. Ternyata, reformasi cuma jadi catatan sejarah. Istilah katanya mah ya, jeda doang, jeda. Hari ini kita balik lagi ke titik nol. Wakil rakyat kita, bareng sama TNI, diam-diam bahas revisi undang-undang TNI tanggal 14-15 kemarin. Ini udah bener-bener nih, Bapak Ibu DPR emang bahasnya harus ngumpet-ngumpet dan diam-diam. Soalnya pembahasan revisi undang-undang yang anti-demokrasi, melanggar konstitusi dan jelas-jelas mengancam kebebasan berekspresi ini, secara umum harus dijauhin dari masyarakat. Soalnya nanti ditolak kan sama masyarakat. Gak lancar lagi pembahasan kan, susah lagi bagi, udahlah. Bener-bener emang ngumpet-ngumpet aja. Ini aja masih ketahuan kan? Ini menurut gue yang harus benar-benar kita bahas di tongkrongan kita. 1. TNI masuk jabatan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI aktif hanya bisa menempati 10 jabatan tertentu. Sekarang, pos yang bisa ditempati ditambah 5. Jadi total 15 pos jabatan sipil yang bisa ditempati oleh TNI aktif. 15? 16? Atau mungkin selanjutnya 5 tahun lagi 20? 30? Who knows? Kenyataannya, pintu dibuka lebar-lebar. Hasil liputan Tempo, total ada 2.500 prajurit TNI aktif yang menempati jabatan-jabatan sipil. Kalau begini sih artinya pemerintah dan TNI secara tersirat lagi bilang, udahlah Pil, nggak ada yang kompeten. Lo itu udahlah, masalah nggak beres-beres sama lo, udahlah, gua ambil alih ya. Akhirnya apa? Dui fungsi ABRI balik lagi. Meritokrasi mati. Kepakaran dan keilmuan nggak ada harganya kalau nggak sesuai penguasa dan pejabat. Percuma deh, kuliah jauh-jauh, mahal-mahal. Udahlah. Yang kedua, militer bisa berbisnis lagi. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bilang kalau prajurit TNI yang profesional tuh salah satunya nggak berbisnis. Nah, menurut Guru Besar Universitas Pertahanan Muhammad Halkis, katanya mengekang hak prajurit untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak katanya. Loh, emang TNI itu bukan pekerjaan ya? Apa gimana? Atau sampingan, ormas? Masalahnya, kalau nanti TNI bisa berbisnis, TNI dengan sangat mudah tuh mengintimidasi kompetitornya. Karena emang diperbolehkan megang senjata. Nggak adil dong buat kita. Masa dia megang senjata kita enggak? Makanya, sebenarnya TNI tuh boleh aja berbisnis.
Tapi mundurin diri dulu dong. Atau opsi lainnya ya, bolehkan sipil untuk memegang senjata. Yang ketiga, peradilan militer sama dengan hukum milik mereka. Matinya demokrasi. Pelanggaran hukum oleh anggota TNI, udahlah, nggak usah ke pengadilan umum. Cukup diadili di pengadilan militer. Artinya, transparansi nol. Keadilan buat korban, udah lupain aja lah. Pelanggaran HAM, gampang, tinggal diselesaikan secara internal. Demokrasi? Apa itu demokrasi? Selamat datang di era impunitas. Kita akan takut untuk melawan karena tuduhan subversif dan anarkis bakal dijadiin cap yang bikin seakan-akan darah kita halal untuk diculik, dihilangkan, atau bahkan sampai dibunuh. Para pakar sudah teriak. Tapi mereka, apakah mereka peduli? Dan pemerintahan yang demokratis itu memang tidak kompatibel. Jadi tidak orang-orang yang belajar hukum tata negara pasti tahu persis pentingnya tentara, sangat penting bagi sebuah negara. Tapi memang dia tidak kompatibel dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Karena tentara karakternya akan selalu komando pasti top down. Padahal dalam negara demokratis kita inginnya bottom up. Akademisi, aktivis, masyarakat sipil semua sudah bilang ini berbahaya. Tapi siapa yang dengar? Yang penting kan kekuasaan tetap aman kan? Prof. Salim Said bilang, ini tuh kemunduran demokrasi. Dr. Riza Nur Arfani bilang, ini beresiko membawa kita ke sistem pemerintahan yang otoriter. Tapi yang di atas nggak ada yang peduli. Karena yang penting kan kekuasaan mereka makin kuat. Simpulannya, kayak yang gue bilang tadi di awal, ini tuh gaya lama. Orde Baru juga dulu kelihatannya baik, dengan propaganda kebaruannya, mengambing hitamkan beberapa pihak, dan kemudian muncul sebagai pahlawan. Kayak nggak asing ya. Terus tiba-tiba kebaruan, kepahlawanan itu jadi tragedi yang kita semua nggak bisa lupa. 32 tahun kemudian, 32 tahun hidup dalam ketakutan, 32 tahun hidup dalam teror, 32 tahun hidup tanpa kebebasan. Delapan fraksi DPR menyetujui revisi Undang-Undang TNI. Dan saudara, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang tengah dibahas DPR menjadi polemik. Sekarang pilihannya cuma dua. Kita diam dan biarkan anak cucu kita jadi korban nantinya, atau kita sekarang bersuara dan lawan. Jangan cuma jadi penonton, sebarkan video ini, diskusikan, komentari, dan lakukan sesuatu. Karena kalau revisi ini lolos, jangan kaget deh kalau besok video ini udah nggak ada, atau bahkan orangnya udah nggak ada. Ciao. Kami mahasiswa Indonesia